Otak kita itu cuman sekedar otak biologis yang gak jauh IQ-nya dengan simpanse. Baik, selanjutnya yang silakan. Kapan kita selesai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iza dari Universitas Pancasila. Saya agak tertarik dengan statement Pak Guru Gembul tadi soal kalau misalkan dia ditawar untuk menjadi presiden, beliau akan menjawab iya, tetapi dengan syarat bahwa dia diperbolehkan untuk otoriter. Nah, saya mau mengkawinkan konsep tersebut dengan informasi yang saya dapatkan dari YouTube Pak Guru juga, bahwa intinya adalah sistem yang ada di Indonesia ini seketat apapun, sebaik apapun sistemnya, kalau misalkan orang-orangnya itu less moral atau moralnya itu kurang, maka sistem sebaik apapun juga akan dijebol juga. Misalkan kita kenal di pemerintahan mungkin memberlakukan transparansi anggaran sekian, berbagai macam lah caranya untuk agar anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pada ujungnya dalam video tersebut Pak Guru bilang ujung-ujungnya adalah orangnya ini bermoral atau tidak. Kalau misalkan dia bermoral, udah pasti mau sistemnya seburuk apapun, ujung-ujungnya outputnya akan bagus, yaitu tidak akan ada korupsi dan sebagainya. Nah, ini agak bertentangan menurut saya dengan statement tadi Pak Guru soal otoriter terhadap kepresidenan beliau. Karena menurut saya kalau misalkan untuk membangun moral masyarakat, kalau kita menggunakan sistem yang otoriter, di mana kita bilang A, dia lakukan A, bilang B, dia lakukan B, itu tidak bisa memunculkan kesadaran di dalam masyarakat itu. Karena dia cuma bergerak berdasarkan komando aja. Nah, saya ingin bertanya tanggapan Pak Guru, bagaimana sih dua konsep tadi itu bisa Pak Guru jelaskan bagaimana penerapannya seperti itu. Terima kasih. Ya. Pak Rocky hilang, ini hilang, Pak Diki. Jadi saya ngomong di sini sendirian. Ada yang nanya pengen nimpuk saya. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah, kalau saya diizinkan sebagai pemimpin, maka saya mengajukan syarat agar saya harus berlaku secara otoriter. Padahal kalau berlaku secara otoriter, maka itu bertentangan dengan jadi tidak menghasilkan masyarakat yang tidak bermoral, begitulah ya. Iya, kesadarannya. Jadi gini nih, baraya semua, orang-orang yang ada di sini, nah mumpung gak ada orang jadi saya berdiri aja. Orang-orang yang ada di sini, itu gak ada satupun yang pinter. Kecuali ada orang lain. Ketika Akang pakai baju biru itu, jas biru itu ada berapa miliar orang yang membantu bikin jas itu. Ada yang menemukan kain, menemukan pewarna, menemukan mesin, menemukan listrik, menemukan apa dan sebagainya. Ada miliaran orang yang berkontribusi di situ. Artinya apa? Kita bisa cerdas, bisa hebat, bisa maju, bisa berperadaban, itu ketika kita mampu menyatukan otak-otak kita. Otak kita itu cuma sekedar otak biologis yang gak jauh IQ-nya dengan simpanse. Kita tuh bodoh semuanya. Apa yang membuat kita pintar tuh? Apa yang membuat kita bisa menciptakan pengeras suara, bisa menciptakan itu yang bisa menampilkan saya joget-joget di situ? Apa yang bisa membuat ini? Apa yang bisa membuat benteng ini, gedung ini bisa bertahan seperti ini? Adalah ketika kita mampu menyatukan otak-otak kita dengan otak orang lain. Informasi satu dengan informasi orang lain. Dengan menggunakan apa? Bahasa. Bahasa itulah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan. Sehingga menghasilkan peradaban. Ingat, kesepakatan hingga menghasilkan. Kalau kita berpikir sendiri-sendiri, kita cuma binatang.
Kalau kita berpikir bersama-sama, kita menjadi manusia. Untuk bisa berpikir bersama-sama harus memunculkan apa? Kesepakatan atas apa yang dipikirkan. Nah, kesepakatan atas apa yang dipikirkan untuk bangsa-bangsa yang masih belum beradab adalah dengan otoritarian. Karena dipaksa orang lain itu untuk kompak idenya. Xi Jinping kan, mari kita lawan COVID dengan cara isolasi misalkan. Terus ada orang yang saya nggak kuat isolasi, saya keluar sama Xi Jinping tembak di situ, misalkan. Terjadilah kekompakan bersama di situ, walaupun itu tidak manusiawi, tapi terjadi kekompakan. Akibatnya apa? Akibatnya Cina yang paling awal dan Cina yang paling awal pula yang lepas dari COVID sehingga dia ngata-ngatain dunia, dia langsung gebrak ekonomi dunia karena yang lain masih diisolasi, dianya sudah lepas dari COVID itu karena isolasi itu. Isolasi yang sangat tidak manusiawi. Artinya dalam konteks itu, negara yang belum mencapai puncak peradaban itu bisa mencapai kekompakan otaknya agar menciptakan peradaban besar ketika mereka dipaksa untuk kompak. Dari situlah peradaban besar itu bermula. Jadi Amerika Serikat bisa kompak. Dari mana Amerika Serikat bisa kompak? Setelah mereka berdemokrasi. Beres mereka mapan, mereka baru berdemokrasi. Ingat, sebelum Amerika Serikat memutuskan untuk jadi kompak, mereka apa? Otoriter. Siapa presiden Amerika salah satu yang paling legendaris? Lincoln. Dan bagaimana cara demokratisnya dia. Bagaimana cara demokratisnya dia sampai Amerika Serikat bisa maju. Perang yang menyebabkan perang sipil terbesar sepanjang sejarah. Perang Amerika, perang sipil. Artinya apa? Artinya gak apa-apa perang, yang paling penting kompakin aja dulu. Bahkan ketika kekompakan itu pun harus dibayar dengan perang yang sangat besar, yang penting kompak. Itu kan pada waktu itu ada perdebatan hebat kan di Amerika Serikat. Budak, non-budak, industri atau perkebunan, kebebasan atau ada batasan dan sebagainya gitu kan. Nah sama Lincoln dibatasi, perdebatan itu diselesaikan. Dengan cara apa? Dikompakinnya adalah dengan perang. Setelah itu barulah mereka bisa berdemokrasi. Jadi otoritarian dulu di awal. Seluruh dunia tanpa kecuali. Seluruh dunia bisa menghasilkan sebuah peradaban adalah ketika mereka berhasil mengkompakkan dulu manusianya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Sekian ya. Kamu dari Pancasila ya? Siapa ketua alumnimu Pancasila? Hah? Kamu tahu ketua alumni Pancasilamu enggak? Saya ketua alumni Pancasilamu. Tapi sekarang sudah diganti dengan Bang Dasko. Bang Dasko wakil ketua DPR RI kita itu ketua alumni Pancasila yang sekarang. Ya, menggantikan saya. Oke. Adik-adik mahasiswa, senang sekali Anda masih bertahan di sini. Dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul sangat inspiratif dan edukatif menurut saya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi. Tapi tetap kita pasti bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menjelang pemilu 2024? Apa yang disampaikan Guru Gembul adalah jawaban yang sebetulnya menjadi confusing saya juga, kebingungan saya juga. Kita lebih baik sekarang lakukan saja pemilihan dengan benar, artinya benar caranya, kemudian benar juga yang kita pilih secara hati nurani. Kita tahu ini bakal menang atau bakal kalah bukan urusan kita. Tapi yang jelas kita lakukan sesuai dengan hati nurani yang benar. Ada pimpinan politik yang mengendorse itu seakan-akan etika politiknya tidak benar. Ya kalau Anda tahu bahwa itu etika politik tidak benar ya jangan follow aja endorse-nya dia. Tinggal begitu saja ya. Saya tidak kampanye siapapun, tapi poinnya adalah mari kita perbaiki etika berpolitik, etika bermasyarakat, kemudian kita aplikatifkan itu ketika lakukan pemilihan.
Hal yang kedua yang luar biasa saya dapat dari Guru Gembul hari ini adalah mahasiswa bingung, demonstrasi kayaknya sudah begitu ketat, represif yang dijaga oleh pemerintah dan lain-lain, oleh rezim dan lain-lain. Menulis, melakukan demonstratif secara intelektual, itu benar. Itu yang saya tidak lihat. Kalau kita tidak bisa lagi demonstratif seperti teman-teman di tahun 98, berani turun ke lapangan, kemudian berdemonstrasi, berhadapan dengan tentara, sekarang mungkin bukan zamannya. Tapi sekarang adalah zamannya kita melakukan demonstrasi secara intelektual. Ya, membuat tulisan, membuat opini yang berhubungan dengan etika politik, yang berhubungan dengan etika environment dan lain-lain. Jadi saatnya sekarang mahasiswa masih juga ada di sini ya. Jadi justru sekarang saatnya reformasi dan revolusi dimulai dari diri kita. Sebelum kita mereformasi atau merevolusi negara, mulailah kita mereformasi dan merevolusi dari diri kita sendiri, para mahasiswa, untuk merubah bentuk demonstrasi itu dalam bentuk demonstratif yang intelektual. Itu kunci yang saya dapatkan luar biasa hari ini dari Guru Gembul. Mari kita tepuk tangan semua untuk Guru Gembul. Oke. Mari kita sambut pemilu 2024 dengan riang gembira, dengan keyakinan bahwa kita para pemuda mahasiswa dapat memberikan pilihan untuk merubah negara ini di tahun 2024 dan seterusnya. Untuk itu ada lagu pemilu yang lama yang sangat bagus yang mungkin masih bisa kita nyanyikan untuk menunjukkan keriang gembiraan kita menyambut pemilu 2024. Bahwa ini adalah pesta demokrasi yang tidak boleh ditunda. Jadi tidak ada alasan pemerintah untuk menunda pemilu. Karena ini adalah pesta demokrasi kebahagiaan rakyat yang tidak boleh ditunda. Oke, siapa? Ada yang, silakan ke depan. Bersama-sama dengan yang lain kan? Sama-sama. Ada teksnya. Ada teksnya? Ada soundnya? Ada. Teksnya masa nggak ada? Pemilu jadul, ada pemilu jadul di YouTube, buka aja tampilin. Posisinya di mana? Mereka di sini ya? Ayo di sini aja. Silakan di sini. Hah? Oh. Saya di mana? Cek. Mahasiswa lain ngikutin kan? Ya, peserta lain ngikutin ya. Mari kita sambut gembira pemilu tahun 2024 ya dengan optimisme. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, dengan banyak peran yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya.
Oke, ya. Dengan berakhirnya lagu pemilihan umum tadi, maka berakhirlah acara diskusi akal sehat kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa semua. Kang Guru, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa hadir pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Session.